Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus selalu menolong, memimpin, dan memberkati kita. Dia selalu mengasihi kita, tak habis-habisnya kasih-Nya, anugerah-Nya untuk hidup kita. Karena itu layaklah kita memuji, menyembah Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita terus belajar tentang bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Ketika kita memahami, mengerti isi hati Tuhan, maka di dalamnya ada ketundukan dan ketaatan. Seperti Abraham dan Ishak yang bisa menangkap hati bapaknya. Dan kita sudah belajar dua tokoh tentang Yunus dan Abraham. Yunus mendengar suara Tuhan, seorang nabi, tapi dia nggak paham, nggak mengerti isi hati Tuhan. Dia justru lari ketika Tuhan memerintahkan untuk dia pergi, memberitakan firman Tuhan, memberitahu penghukuman yang akan terjadi kalau mereka tidak berbalik dan bertobat, orang di Niniwe. Dan kita tahu bahwa ketika Yunus tidak taat, Yunus lari dari panggilan Tuhan, menimbulkan masalah dan persoalan untuk orang-orang di sekitarnya. Orang percaya, orang Kristen, kalau dia tidak hidup dalam ketundukan dan ketaatan, dia bisa menimbulkan masalah dan persoalan untuk orang-orang di sekitarnya. Karena itu untuk memahami Tuhan, memahami isi hatinya, kita perlu menangkap apa yang Tuhan ungkapkan. Karena Tuhan itu adalah rahasia, misteri. Dia tidak terbatas, dia maha besar. Dia di atas logika, bahkan dia adalah kontra logika. Karena itu di dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi Tuhan kita bisa mengenal ketika dia mengungkapkan dirinya. Karena dia adalah misteri rahasia. Kalau dia bisa ditangkap, kita bisa pahami dengan logika kita, itu hal yang diungkapkan. Tapi Tuhan sendiri adalah sesuatu yang sulit kita pahami dan kita mengerti. Tetapi kita bisa memahami Tuhan dan isi hatinya ketika kita memahami bahwa Tuhan menyatakan dirinya lewat kebenarannya, lewat apa yang diungkapkan. Karena itu apa yang disingkapkan itu milik kita, keturunan kita katanya. Tapi apa yang dirahasiakan itu milik Tuhan. Karena itu Allah itu ya tidak mungkin kita pelajari dengan logika kita. Kita tangkap dengan akal pikiran kita. Karena Allah di atas logika kita. Karena kita yang terbatas tidak mungkin bisa memahami yang tidak terbatas. Kita yang diciptakan tidak mungkin bisa memahami yang menciptakan kita. Karena itu Tuhan menyatakan dirinya lewat firman-Nya. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa memahami isi hati Tuhan? Bagaimana kita dapat mengerti isi hati Tuhan? Maka langkah awal ya untuk kita bisa mengerti isi hatinya adalah kita perlu membangun hubungan yang karib dengan Dia. Jadi bukan hubungan sebatas agamawi saja, saudara-saudaraku. Rasul Paulus adalah seorang yang sangat agamawi. Dia berpegang kepada hukum-hukum Taurat. Dia murid Gamaliel. Tetapi dalam kitab Roma pasal 10 ayat 1, 2, 3 dia berkata bahwa aku dapat beri kesaksian tentang orang-orang Yahudi. Mereka ini sungguh-sungguh giat untuk Allah. Karena Paulus juga seorang yang giat untuk Allah. Bahkan dia rela membunuh demi agamanya. Dan kita lihat banyak orang beragama begitu luar biasa. Tapi dia tidak mengenal isi hati Tuhan. Makanya ada orang coba membela Tuhan, coba membela agama. Ya, Allah, Tuhan tidak perlu menciptakan agama di dunia ini. Tuhan mencari orang-orang yang mau, ya, mau apa? Mau bergaul karib dengan Dia. Karena langkah awal untuk kita bisa memahami isi hati Tuhan adalah kita perlu membangun hubungan yang dekat, karib dengan Dia. Bagaimana kita dapat mengerti isi hati Tuhan jika kita tidak bergaul dengannya setiap saat? Jadi bukan hanya sebatas doa-doa agamawi, bukan. Kita perlu bersekutu, berhubungan dengan Tuhan 24 jam. Bertanya-tanya, ngobrol, berbicara dengan Dia. Terkadang kita coba menjangkau Tuhan dengan cara-cara daging, dengan cara-cara agamawi. Dan saudara tidak akan pernah bisa memahami Tuhan.
Dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia dalam menjauhi kejahatan dan hidup di dalam kekudusan, kesucian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kepada siapa? Kepada yang mau bergaul karib dengan Dia. Kita lihat Nuh, kita lihat Henokh, kita lihat Paulus, kita lihat rasul-rasul. Mereka memiliki hubungan yang dekat, tapi tidak sebatas agama. Justru agama terkadang membuat kita menjadi buta, menjadi tuli. Otak dan pikiran kita menjadi menjadi sombong karena pengetahuan tentang Allah tanpa pergaulan, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengetahuan akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang sombong. Bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan? Yang pertama adalah kita perlu mengerti, membangun hubungan karib dengan Dia. Karena perjanjiannya akan diberitahukan kepada orang-orang yang mau bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, belajar untuk tinggal di dalam Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 4a, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dalam Yohanes ayat yang ketujuhnya dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tinggal di dalam Tuhan artinya kita hidup di dalam firman-Nya. Mengerti isi hatinya adalah kita melakukan firman-Nya. Tinggal dalam firman-Nya, menghidupi firman di dalam kehidupan kita. Kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Dalam Yohanes 8 ayat 30, 31, 32 dikatakan bahwa kepada orang Yahudi yang percaya, Yesus berkata, kamu adalah benar-benar muridku jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudaraku, kita perlu memiliki firman. Jadi mengerti isi hati Tuhan adalah kita perlu membiarkan firman. Sampai firman itu mempenetrasi, mengokupasi, dan mendominasi kehidupan kita. Karena itu tinggal di dalam Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, kita perlu firman Tuhan tinggal di dalam kita. Yaitu kita mengerti kebenarannya, isi hatinya dengan mempraktekkan, menghidupinya. Karenanya dalam Mazmur pasal 119 ayat 92, 93 dikatakan, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku untuk selama-lamanya. Aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Saudara lihat, Daud sebagai contoh teladan, orang yang sangat mencintai, menggemari, sangat hobi dengan firman. Dia berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Jadi kunci saudara bisa mengerti isi hati Tuhan adalah ketika saudara mulai belajar mengasihi, mencintai firman Tuhan. Makanya Daud berkata, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku. Jadi Taurat Tuhan, firman Tuhan, itu menjadi sesuatu yang Daud sukai, cintai. Dia menjadi hobinya itu adalah firman Tuhan. Dalam ayat 97-nya dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi Daud, saudaraku, kenapa dia berhasil? Dia bisa memahami, mengerti isi hati Tuhan. Dia begitu mencintai Taurat Tuhan. Dalam ayat 98-100, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti dari orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Dalam ayat 105, firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam 147, pasal 119, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman-Mu. Jadi, kalau kita ingin memahami, mengerti isi hati Tuhan, ingat dia mengungkapkannya hanya melalui firman Tuhan. Karena itu, bergaul kariblah dengan Tuhan. Cintailah firman, bacalah firman, renungkanlah siang dan malam. Pelajari, karena Allah telah mengungkapkan hatinya, pikirannya di dalam firman Tuhan. Bacalah perjanjian lama, bacalah perjanjian baru, bacalah topik-topik yang mungkin kau menarik. Kiranya kita semakin memahami dan mengerti isi hati Tuhan lewat renungan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biar kami mengerti, melihat
Kebutuhan terbesar kami adalah mengerti isi hatimu dengan cara kami bergaul karib. Bukan sekedar membangun hubungan berdasarkan hukum-hukum agama. Tapi kami memiliki hubungan yang pribadi, yang intim dengan Engkau. Biarlah kami mencintai firman-Mu. Karena di dalam firman-Mu ada isi hatimu. Ada pengertian-pengertian yang kami bisa memahami akan isi hatimu. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Ada peneguhan, ada kekuatan, ada kesembuhan. Ada mujizat yang terjadi pagi hari ini. Huruf itu mematikan, tapi roh memberi kehidupan. Karena itu kehidupan dari Kristus mengalir atas hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.